Apakah KUHP kita itu perlu dirubah dan apakah perubahannya itu lebih baik daripada yang dulu? Nah, ini tergantung kita melihat perspektifnya. Tapi kalau kita melihat perspektif dari hak asasi manusia, sebenarnya tidak banyak yang berubah, tidak ada yang berubah signifikan dari KUHP yang lama. KUHP itu kan soal hubungan negara dengan individu. Seberapa gampang tadi saya katakan, seberapa gampang negara tuh menangkap orang. Ketika operating sistemnya dalam hal ini dilabel ini otoritarianisme, ini bukan saya yang ngomong, ini KUHP parlemen tahun 70-an yang bicara, ada beberapa anggota parlemen mengatakan KUHP kita ini otoritarianisme, terlalu otoriter karena gampang sekali menangkap, menahan orang. Nah, selama ini tidak berubah, logika ini tidak berubah, dan memang tidak berubah di KUHP yang baru ini, ya tidak banyak berubah, sehingga struktur-struktur pasalnya itu ya juga tidak akan berubah, bergeser banyak. Opening statement dari DPR mengatakan KUHP yang baru tidak akan merubah struktur kekuasaan aparatur penegak hukum. Nah, kalimat ini saja sudah menandakan tidak akan ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena kalau abang mau melindungi hak-hak tersangka, hak-hak individu, kalau kita mau bikin, ya jangan gampang-gampang amat lah menangkap orang, menahan orang, pasti kekuasaan aparaturnya jadi turun dong. Ini kan seperti balance kan, seperti timbangan. Kalau abang mau mengatakan bahwa negara jangan gampang-gampang amat lah nyita barang orang atau nangkap orang, maka kekuasaan aparaturnya berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kali ini saya kedatangan tamu yang juga sebenarnya sudah sering ke sini, ya, Pak Aristo Pangaribuan, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sempat mengambil S2 di Utrecht. Betul, Bang. Utrecht University, kebetulan Utrecht itu di kota Utrecht juga ya. Betul, Bang. Kemudian PhD-nya itu di University Washington di Amerika. Sekarang juga di samping ngajar juga menjadi advokat. Betul, Bang. Ya. Ini supaya tahu orang advokatnya itu, kantor advokatnya, lawyernya adalah Kepala Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum UI, ya kan? Kemudian mana tadi itu? Asidiki Pangaribuan. Kemudian adalah firma hukum Asidiki. Ini berkaitan dengan Pak Jimli pasti. Anaknya Pak Jimli, putra Pak Jimli, Pangaribuan dan partner. Ya. Jadi kalau ada yang meminta bantuan hukum boleh ya. Terima kasih, Bang. Dan kemudian baru saja menulis buku bulan Maret, Bang, sebenarnya. Bulan Maret ya. Ya bulan Maret kan masih baru. Setahun aja Pak Prabowo kita anggap baru kan. Iya. Dekonstruksi hukum acara pidana di Indonesia. Ini yang ditulis oleh Mas Aristo MA Pangaribuan. Kenapa kau pakai MA, nggak pakai PSD-nya? MA itu sebenarnya singkatan nama, Bang. Marisi Adiputra, itu bukan gelar, Bang. Makanya di tengah ya? Makanya di tengah, Bang. Jadi memang nggak ada gelarnya di situ. Nggak perlu lagi, orang udah tahu. Kayaknya kalau saya sih belum terkenal. Kalau Bang Zulfan mungkin dia terkenal. Mestinya ditulis. Nih bukunya ya. Terima kasih, Nampak ya bukunya ya. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, silakan baca ini. Tapi beli. Kalau saya kan kebetulan beliau datang dikasih gratis ya. Kehormatan ngasih Bang Zulfan. Apa kabar, Mas? Baik, selamat tahun baru.
kalau orang Batak ini kita panggil Mas nggak cocok juga kan. Saya setengah Jawa, Bang. Oh saya, Jadi boleh. jadi Ibu boleh. saya Jawa. Ibu Jawa, bapak Batak, iya. Tapanuli Selatan. Saya di Balige, Bang. Di Oh Sumatera Balige. Utara. Oh tahu saya. Dekat Silangit. Dulu kita kan Parapat, Ya. Balige, Ya. Porsea. Betul, Bang. Sebelum Porsea, Bang. Sebelum Porsea, ya kan? Balige itu lebih kota lah dari Porsea. Kan kita kan waktu kecil naik motor sampai Balige kita. Iya. Ya, Iya, oke. iya. Mas Aristo, kita undang kan pasti Mas sudah tahu. Kita nggak mungkin bicara politik secara spesifik, nggak juga bicara ekonomi, kita bicara hukum. Nah, hukum yang sekarang masih dipersoalkan banyak, dibicarakan banyak, itu kan menyangkut KUHP kita. Yang baru disahkan tanggal 28 ya, Ya, Desember. Disahkan paripurnanya November, Bang. November Iya. kan. Nah, kemudian berlakunya 2 Januari Betul. 2026. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan sejak rancangan undang-undang sebenarnya masukan sudah banyak betul disampaikan oleh para pengamat, Ya. aktivis, ya tentang masalah hukum. Ya. Namun sampai sekarang juga masih bermasalah, Ya. kan? Orang kan perlu tahu sebenarnya apa sih substansi perubahan dari KUHP kita yang lama dengan yang baru. Oke. Kan itu satu. Ya. Kedua, posisi KUHP kita ini seperti apa sekarang yang baru ini? Kendala-kendalanya apakah sama dengan yang KUHP yang lama? Ya. Tentu saja kalau sama aja, ngapain kita capek-capek bikin yang baru? Habis-habis duit aja kan? Karena DPR kalau buat KUHP ini kan ada studi banding, Ya. manggil para ahli, RDP, kemudian ada diskusi, ya kan? Itu semuanya perlu biaya. Nah, kalau perubahannya nggak signifikan, saya kira kan tinggal duduk aja menteri sama ketua DPR, ya kan, sama pimpinan DPR, ya, panggil beberapa ahli, selesai. Nggak usah sidang-sidang terlalu lama ini bertahun-tahun sampai ribut. Untung nggak ada demo lagi. Iya. Atau udah capek waktu demo bulan Agustus. Nggak sampai setahun, Bang, sidangnya selesai. Iya. Iya, nggak sampai setahun. Yang dulu bertahun-tahun. Oh, ini mungkin beda dengan perampasan aset yang nggak selesai-selesai ya. Iya. Silakan Mas. Terima kasih, Bang Zulfan. Ya. Terima kasih undangannya. Saya merasa terhormat dan senang ya. Karena saya salah satu penggemar, subscriber, follower podcast Unpacking, Bang. Terima kasih juga tadi atas perkenalannya. Jadi gini, pertama terkait dengan KUHP kita ya. Tadi Abang mengatakan bagaimana sih sejarahnya, kemudian perubahannya. Sederhananya gini, Bang, apakah KUHP kita itu perlu dirubah dan apakah perubahannya itu lebih baik daripada yang dulu? Nah, ini tergantung kita melihat perspektifnya. Tapi kalau kita melihat perspektif dari hak asasi manusia, sebenarnya tidak banyak yang berubah, tidak ada yang berubah signifikan dari KUHP yang lama. Kenapa saya mengatakan begitu? KUHP ini apa sih sebenarnya? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini beda dengan KUHP nih, banyak orang yang salah. Kalau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah undang-undang atau hukum yang merumuskan apa sih kejahatan itu. Apa yang bisa membuat orang ditangkap, ditahan, digeledah rumahnya, diambil barangnya, disita barangnya. Kalau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, saya garis bawahi acara nih, artinya prosedur. Itu segampang apa atau sesusah apa mengaplikasikan atau menuduh orang jahat. Karena kan awalnya orang dituduh jahat dulu. Ketika orang sudah dituduh jahat, itu memberikan legitimasi kepada negara buat nangkep dia, nahan dia, menggeledah rumahnya, menyita barangnya. Nah itu dulu. Nah sekarang memang KUHP kita telah berganti, tadi Bang. Di November 2025 disahkan.
perubahannya signifikan tidak? Kalau kita lihat dari kacamata tentang acara tadi, seberapa gampang dan seberapa susah orang ditangkap atau ditahan, nggak banyak berubah, ya. Masih gampang, karena standar untuk menangkap orang, standar untuk menahan orang, memenjarakan orang itu masih sama. Yang berubah itu beberapa hal lah. Misalnya yang pertama, diberikan kekuasaan lebih sekarang kepada aparatur negara, misalnya polisi dan jaksa, untuk restoratif justice, abang sering dengar pasti, yaitu menyelesaikan perkara di luar sistem formal. Artinya ya sudahlah, damai. Jadi diberikan kekuasaan itu misalnya. Diberikan instrumen untuk sudahlah, ngaku bersalah aja, hukuman saya nanti dikurangi. Sama kayak koruptor itu ya, udahlah kembalikan aja uangnya. Ya, kira-kira semangatnya begitu. Kira-kira semangatnya begitu. Nah, kenapa itu tidak berubah? Ya, ini sedikit sejarah ya. Kenapa tidak berubah signifikan? Dan saya juga tulis di buku saya. Jadi buku saya tulis itu bulan Maret. Itu belum, KUHP itu belum ada, ya, belum jadi. Tapi saya sudah melakukan prediksi. Tesis saya mengatakan begini, ini tidak akan berubah. Ya, kenapa? Pertama, kalau operating system atau ideologinya itu juga tidak berubah. Apa maksudnya ideologinya? Jadi KUHP itu kan soal hubungan negara dengan individu. Seberapa gampang, tadi saya katakan, seberapa gampang negara tuh menangkap orang. Ketika operating systemnya dalam hal ini di label ini otoritarianisme, ini bukan saya yang ngomong, ini KUHP parlemen tahun 70-an yang bicara. Ada beberapa anggota parlemen mengatakan KUHP kita ini otoritarianisme, terlalu otoriter karena gampang sekali menangkap, menahan orang. Nah, selama ini tidak berubah, logika ini tidak berubah, dan memang tidak berubah di KUHP yang baru ini, ya, tidak banyak berubah, sehingga struktur-struktur pasalnya itu ya juga tidak akan berubah, bergeser banyak. Ya mengikut rumusan induknya kan? Betul, Bang. Jadi ya itu ideologi ya, artinya itu kan refleksi, KUHP ini kan refleksi dari ideologi sebenarnya. Kalau saya selalu mengatakan, kalau mau melihat konkretisasi dari sebuah ideologi negara walaupun tidak dilabeli, paling gampang adalah lihat hukum acara pidananya. Karena apa? Karena ini mengatur seberapa gampang orang bisa ditangkap, seberapa gampang negara bisa masuk rumah individu. Ya, makanya kan kita sering dengar hukum dijadikan alat kekuasaan. Sebenarnya hukum yang mana? Ini hukum acara pidana ini, alat utamanya. Nah, kita lihat dari situ. Nah, tidak banyak berubah. Yang kedua, itu tercermin juga kalau kita perhatikan, Bang. Ketika KUHP baru mau dibahas, ini kan inisiasi dari DPR. Opening statement dari DPR mengatakan KUHP yang baru tidak akan merubah struktur kekuasaan aparatur penegak hukum. Nah, kalimat ini saja sudah menandakan tidak akan ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena kalau abang mau melindungi hak-hak tersangka, hak-hak individu, kalau kita mau bikin, ya jangan gampang-gampang amat lah menangkap orang, menahan orang. Pasti kekuasaan aparaturnya jadi turun dong. Ini kan seperti balance kan, seperti timbangan. Kalau abang mau mengatakan bahwa negara jangan gampang-gampang amat lah nyita barang orang atau nangkap orang, maka kekuasaan aparaturnya berkurang. Nah, dari opening statements itu saja, saya tulis di buku saya, itu sudah menandakan bahwa ya nggak akan banyak berubah. Dan betul sekarang kenyataannya memang tidak banyak berubah. Yang ada ini hanya formalisasi praktek-praktek yang sebenarnya sudah terjadi. Misalnya tadi soal restoratif justice, sebelumnya tersebar di peraturan-peraturan teknis, Bang. Peraturan Polri, peraturan kejaksaan, sekarang di-elevate atau ditingkatkan menjadi undang-undang. Nah, misalnya apalagi perubahannya? Perubahannya itu lebih banyak menguntungkan sebenarnya dari segi aparatur. Itu kan menguntungkan dari aparatur. Jadi aparatur bisa menyelesaikan di bawah lah tanpa ribet-ribet. Yang kedua, misalnya ada pengakuan bersalah. Ya sudahlah, kamu daripada bikin ribet saya, ngaku bersalah aja, hukuman dikurangin. Itu namanya plea bargaining. Kemudian ada juga prosecution agreement yang ditunda, deferred prosecution agreement, atau kalau korporasi melakukan tindak pidana, ya sudahlah ditunda aja, diampuni asal mengembalikan kerugian negara misalnya di dalam korupsi. Dan ada lagi pasal-pasal menarik, misalnya sekarang mau nangkep hakim harus minta izin dulu Ketua Mahkamah Agung. Ya, karena nggak mau kalah, kejaksaan duluan begitu. Ya, kalau mau nangkep jaksa minta izin dulu Jaksa Agung. Ya, jadi
perubahan-perubahannya Kalau itu nangkap polisi gimana? kalau menangkap polisi sekarang peraturannya belum ada yang melindungi itu, Bang. Nah, Ya, bahwa minta izin Kapolri itu belum ada. Tapi kan kita tahu praktek nangkap polisi terakhir yang nangkap polisi KPK-nya yang kemudian terjadi cicak buaya itu, Bang. Itu soal lain, nanti itu topik lain. Tapi secara desain normatif polisi belum ada bunyi yang untuk menangkap polisi izin Kapolri belum ada. belum ada. Karena biasanya kan yang nangkap polisinya. Itu. Nah, jadi kita lihat perubahannya itu lebih state centric. Ya, perubahannya lebih state centric. Lah itulah yang membuat tadi kata Abang ada kontroversi di situ ya, karena masih terlalu gampang tadi untuk menangkap, menahan. Tapi Kak, kesimpulannya kalau saya ditanya apakah ada kemajuan ya, sebenarnya dari KUHP yang lama? Saya jawab ada. Tapi sederhananya begini ilustrasinya. 40 tahun kita jalan kira-kira ya kurang dari sekilo lah. Ya, 1 kilometer. Betul ada kemajuan, tapi kemajuannya tidak signifikan. Kilo. Ya, hanya sekilo aja Bang kira-kira. Kalau setahun sekilo aja 40 kilo ya. Ya kira-kira begitu. Makanya ada beberapa pihak yang kecewa, terutama civil societies ya. Ya jadi jalannya seperti jalannya semut ya. Iya betul Bang. Mungkin. Lambat. Nah, kalau kita lihat proses yang mengganggu ya, keterlambatan, perubahan yang signifikan itu menyangkut faktor internal atau eksternal. Menghambat apa nih maksudnya Bang? Perubahan. Menghambat perubahan yang menuju yang kesignifikan. Iya. Oh faktornya banyak Bang. Jadi gini. Jadi KUHP ini kan sebenarnya ketika reformasi ini sudah menjadi target. Ya, karena dilihat ini sebagai relik dari rezim otoritarian. Ya. Orde Baru. Orde Baru karena tahun 81. Kalau kita baca ya di situ juga ada sejarah 81 itu ini dianggap adalah kulminasi atau bentuk konkret dari ideologi demokrasi Pancasila. Gitulah kira-kira kata fraksi ABRI pada waktu itu. Nah, ketika reformasi ini dilihat wah ini harus dirubah nih. Tekanan begitu besar. Bahkan sampai Amerika mengirim ahli lah, membantulah Amerika. Ya dulu kan saya ingat. Oh, Abang kan juga di DPR ya? Ya, sebelum di DPR kan kita aktivis. Iya. Dulu aktivis itu begitu mudah. Ditangkap. Karena ada pangkokantip kan. Iya. Berkumpul dari lebih dari 5 orang dianggap supersih. Betul Bang. Itu. Kemudian saya pernah dapat surat dari Laksusda. Ya. Penangkapan, penggeledahan segala macam. Kalau perlu kalau melarikan diri ditembak. Ya. Suratnya masih saya simpan sampai sekarang. Nah, itu pelindungan hukumnya ada nggak? Kan gitu. Iya. Nggak ada susah Bang. Jadi ini sebelum saya lanjutin yang tadi saya respon ya. Itu yang tadi saya bilang Bang. Di KUHP 81 dan logikanya diikuti KUHP yang baru itu masih mudah lah untuk menangkap orang. Kenapa? Gini Bang. Kalau menangkap orang itu misalnya aparat siapapun ya. Mungkin zaman Abang Pangkop Tantip misalnya, Bakor Stranas juga ada. Itu dia cukup ngeprint aja Bang. Tanda tangan sendiri. Ya. Atasannya. Stempel. Artinya dia nggak perlu minta izin siapapun, nggak perlu meyakinkan siapapun, ya. Tidak ada standarnya. Ya biasa kalau Laksusda itu kan tanda tangannya 2 orang. Kalau tidak Pangdam, Ya. Kepala Staf Kodam. Iya. Tapi dalam satu institusi, Iya dalam satu institusi. itu yang dikatakan tidak ada check and balance. Jadi mudah untuk menangkap orang. Dan sekarang di KUHP kemudian MK mengatakan dan kemudian di KUHP baru diikuti standar yaitu 2 alat bukti, standarnya kuantitatif. 2, ya itu kan sederhana Bang kalau 2. 1 tambah 1 lah. Tapi itulah persoalannya memang. Tadi saya lanjut ke pertanyaan Abang, apa yang faktor yang membuat tidak signifikan? Nah akhirnya KUHP itu long story short dimulai pada saat reformasi, jadi final draftnya yang pertama nih Bang, tahun 2013. Ya. Tahun 2013 itu mau disahkan
Pada waktu itu menterinya masih Pak Amir Syamsuddin, ya, Pak Jaksa Agungnya Basrif Arif, zamannya Pak SBY. SBY. Abang anggota DPR waktu itu ya? Enggak. Oh enggak ya, Enggak. 2013 enggak ya? Enggak. Nah, itu gagal Bang. Ya, saya tulis juga, kenapa itu gagal? Karena di dalam KUHP 2013 ada yang namanya konsep yang namanya hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim komisaris lah bahasa sederhananya. Apa itu hakim komisaris? Jadi dipersulit nih aparatur kalau mau nangkap orang, mau nahan orang. Kalau Iya. biasanya tadi cuman rapat-rapat internal, Oke. ngeprint, ngecap, ya. Sekarang dia harus minta izin. Artinya ada institusi lain yang supervising. Dia harus meyakinkan hakim, Bang. Saya perlu nih misalnya nangkep si A. Saya harus ke hakim, saya mengatakan saya punya kasus begini. Ya harus berargumentasi dulu. Nah ini kan konsep sebenarnya konsepnya Amerika begitu, Malaysia pun begitu ya, untuk mencegah abuse of power. Tapi konsep ini dilihat mereduksi kewenangan. Dalam hal ini mereduksi kewenangan polisi pada waktu itu. Ini ada literaturnya. Argumentasinya polisi itu ya ada masuk akalnya. Pada waktu itu dia mengatakan, wah kalau saya harus minta izin, nanti penjahatnya lari duluan dong. Apalagi kalau di remote area. Ya pada waktu itu ya agak masuk akal memang. Akhirnya singkat kata KUHP-nya nggak jadi Bang. Ya. Artinya saya mau identifikasi persoalannya adalah persoalan resistensi. Karena KUHP ini kan mengatur kekuasaan. Ketika terjadi perubahan struktur kekuasaan, maka ada yang resisten. Dengan beberapa alasan. Dalam hal ini alasan formal polisi adalah soal tadi remote area susah ya, tentang logistik ya. Itu sikap polisi itu formal. Bahkan ditulislah tentang keberatannya pada waktu itu. Nah sekarang ketika KUHP berlaku tadi, ya 2023, maka timbul momentum KUHP-nya harus berubah juga. Karena KUHP ini didesain untuk melaksanakan KUHP. Misalnya ada kayak hukuman kerja sosial, belum ada prosedur-prosedurnya. Nah oleh karena itu ada momentum besar. Jadi momentumnya beda nih Bang. Kalau momentum pada waktu reformasi itu adalah kocok ulang kekuasaan, penguatan hak individu, kan itu dulu kaum reformis, termasuk Abang sebagai aktivis kan pasti tekanannya itu kan. Supaya saya nggak gampang ditangkap, supaya saya nggak gampang ditahan, rumah saya digeledah. Sekarang drive utama momentumnya itu adalah ada KUHP, artinya lebih pragmatis. Nah, oleh karena itu motifnya sudah berbeda, sehingga saya dapat mengerti kenapa pada waktu itu DPR mengatakan tidak akan ada perubahan struktur kekuasaan, karena mungkin melihat zaman gagalnya tahun 2013 tadi. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah struktur kekuasaan itu tidak dirubah, tapi ditambahkanlah sedikit-sedikit. Misalnya apa? Sekarang advokat itu ada bab tersendiri. Misalnya advokat boleh keberatan, ya keberatannya dicatat. Misalnya pemeriksaan dengan kamera, gitu ya. Itu ada bab tersendirinya. Tapi bagaimana enforcement-nya itu, nah ini yang masih harus kita lihat. Itulah saya bilang, adalah perubahan ke sana, ya, tetapi perubahannya itu tidak signifikan kalau kita lihat dalam time frame 40 tahun. Bukan substansi yang sesungguhnya diharapkan. Dalam konteks pelaksanaan hukum secara adil, secara bijak, dan bahkan demokratis ya. Iya, jadi kan sebenarnya isu utama KUHP ini Bang, kalau kita bisa squeeze ya, kita peras ini, pertanyaannya cuma satu Bang kalau hukum acara pidana. Seberapa gampang dan seberapa susah sih orang itu dipenjara, ditangkap, diambil barangnya, kan itu persoalan utamanya kan. Kayak Abang yang rasakan dulu, Abang merasa kok saya gampang banget ditangkap kan. Nah itu sebenarnya pertanyaan Kadang-kadang utamanya itu. Nggak ada surat lagi. Iya, kadang-kadang suratnya nyusul Bang. Bisa juga ditangkap dulu, baru surat belakangan. Berlaku surut, bisa. Itu sering terjadi. Gitu. Nah kalau kita lihat dalam konteks itu, ya mohon maaf saya harus katakan, tidak ada perubahan yang signifikan. Ya, ada kemajuan tapi sedikit sekali. Gitu Bang. Ya, sekarang kan sebenarnya hukum ini kan bicara hak asasi manusia kan.
Ya, Jadi warga negara itu punya hak, ya, ya kan? ya, Ketika menjalankan hak ini berhadapan dengan kewajiban, ya, ya. Kewajiban mentaati hukum kan ya. gitu. Apakah terjadi kejahatan, pelanggaran, kemudian penyimpangan dan macam-macam. Ya, Nah, ini kan benturannya kan besar. betul Bang. Dan apalagi kita ini kan sebenarnya kalau kita bicara aparat hukum dalam korupsi saja, jaksa bisa nangkap, kemudian KPK bisa, polisi bisa juga kan? Bisa, kan dia punya Satgas Tipikor baru Bang. Ya, makanya dia bisa juga. Hmm. Nah, jadi ini sebenarnya wewenang ini seperti apa kan? Ada nggak kira-kira contoh negara seperti kita Ya, yang 3 institusi hukum itu punya kesempatan yang sama untuk melakukan penangkapan, proses dan lain-lain. oke. Jadi kalau pertanyaannya ada nggak negara yang kayak kita, yang persis plek, nggak ada. Tapi kalau konsep Abang maksudnya ada beberapa penegak hukum punya objek yang sama, Mm-mm. ya itu ada Bang. Ya, misalnya Hong Kong dia punya KPK-nya sendiri juga. Ya. Ya. Amerika itu dia punya BNN. BNN kita terinspirasi dari Amerika, misalnya DEA misalnya. Amerika itu kan punya local police, punya federal police, dan mereka sering terjadi friksi juga. Ya. Ya, walaupun friksinya tidak setajam kalau di sini Bang ya, sampai misalnya cicak Kalau di, buaya dan kalau di lain-lain. film tajam itu friksinya. Di film tajam, ya. Betul Bang, ada beberapa contoh yang tajam, tapi kalau saya lihat ya, itu tidak setajam di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini sebenarnya topik lain, tapi itu berkait dengan occupational culture ya. Kultur pekerjaannya, budaya patronase kita, melindungi di mana konsep institusi dan personal itu kabur, itu membuat friksinya menjadi lebih tajam. Ya. Itu kalau di Indonesia. Ya, kita lihat Bang, misalnya cicak buaya episodenya sampai 3. Kemudian polisi mengepung Kejaksaan Agung. Itu friksi-friksi itu serius tuh terjadinya, dan itulah ancaman. Lalu TNI melakukan perlindungan terhadap kejaksaan. Ya, itu kan turunannya Bang akhirnya. Kayak perang gitu jadinya. Turunannya, betul Bang. Friksinya lebih tajam. Kalau di Amerika, friksinya itu case by case basis. Misalnya ada satu perkara, ya, mereka rebutan, kemudian mereka di lapangan berantem. Habis itu sudah, karena tidak ada satu problem struktural. Ya, jadi problemnya itu case by case basis. Jadi lebih gampang untuk dimediasi. Nah, beda dengan di Indonesia. Ini struktural. Apa itu struktural? Tadi saya bilang Bang, occupational culture. Karena budaya patronase ini, ya kita lihat Bang, misalnya KPK Polri itu kan persoalan budaya patronase. Ada patron polisi yang ditangkap, kemudian polisi membentuk satu defense mechanism ya. Kalau dalam ilmu sosiologi namanya circling the wagons, artinya dia membuat benteng pertahanan untuk menyerang common enemy, untuk defense. Nah, itu lebih struktural, tapi itu ada sejarahnya sebenarnya, Bang. Kalau kenapa jaksa bisa menjadi korupsi? Ini balik ke tahun 60-an, Bang. Jadi dari dulu ya, kalau kita lihat sejarah, polisi dan jaksa ini berebut kekuasaan untuk menyidik. Siapa nih bosnya dalam menyidik? Ya, mengungkap kejahatan. Waktu zaman Belanda, bosnya jaksa. Polisi disebutnya hulpmagistrat, ya, pembantu lah. Helpernya jaksa. Kemudian table turn ketika Indonesia baru merdeka 549, kemudian ada Undang-Undang Polri 60-an, 61. Polri masuk ABRI. Polri dikasih kekuasaan dalam negeri pada waktu itu sebagai hadiah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini ada di tulisannya Daniel Lev nih, sangat menarik ini Bang. Nah, intinya pada waktu itu jaksa kehilangan lah kekuasaan untuk menyidik, dan sebagai consolation prize-nya, hadiah hiburannya, pada waktu itu satu literatur mengatakan, termasuk saya, ya, Presiden Soeharto membentuk satu Satgas Tipikor yang ketuanya adalah Jaksa Agung. Ya. Jadi
Nah, berkembang sampai sekarang dia bisa menyidik kasus korupsi. Nah, makanya sekarang friksi-friksi ini kan terjadi. Nah, pertanyaan kedua Abang menarik juga. Soal KUHP itu warga negara, hak dan kewajiban. Nah, ini Abang bisa lihat perdebatan yang sama persis pada waktu KUHP tahun 81 sedang digodok di parlemen tahun 79, Bang. Pada waktu itu PDI, ya partai Abang dulu, ya dulu juru bicaranya Da Costa, Vincentius Da Tahun Costa. 79. 79, Bang. Belum ada PDIP. PDI, saya bilang. PDI. Belum P kan cikal bakalnya. Lain. Lain ya lah. Karena PDI tetap PDI, PDIP baru. Embrionya kan sharing, enggak juga? Enggak. Oke, tapi intinya PDI pada waktu itu juru bicaranya Vincentius Bata Da Costa, ya. Dia mengatakan begini ke KUHP kita. Ini KUHP ini KUHP otoritarian katanya. Katanya janjinya mau hak asasi manusia. Ini mah hak asasi aparat, kira-kira begitu. Karena terlalu gampang. Balasan dari fraksi ABRI itu persis seperti argumen Abang. Kita jangan bicara hak doang dong. Kewajibannya mana? Kita bicara kewajiban. Ngapain kamu PDIP mementingkan tersangka? Padahal ini ada kewajiban yang harus dijaga. Ya, kita melindungi dari kejahatan. Inilah yang disebut esensi demokrasi Pancasila. Dan pada waktu itu fraksi ABRI mengatakan ini PDI ini penganut liberalisme, dia mengatakan. Kita demokrasi Pancasila itu tidak mengenal nilai-nilai individualisme dan liberalisme. Akarnya kan nasionalisme, marxisme ya. Kira-kira begitu. Nah, itu perdebatan itu akhirnya komprominya muncullah KUHP 81 itu, Bang. Yang dikritik memang terlalu gampang menangkap menahan. Karena memang logikanya adalah yang namanya aparat ini harus dimanjakan. Kenapa aparat ini harus dimanjakan? Karena dia melindungi kepentingan yang lebih besar. Makanya jangan bikin saya susah untuk nangkap orang. Jangan bikin saya susah untuk nahan orang. Kalau logika negara harus dibatasi kekuasaannya, dibikin susah nangkap dan nahan orang, menurut fraksi ABRI pada waktu itu logika liberalisme katanya. Individualisme nggak cocok sama kita. Nah, inilah asal-usul logika KUHP kita, Bang, yang diikuti. Walaupun di tahun 2025 itu perdebatan ideologi seperti itu sudah tidak tergambar lagi. Sudah tidak tergambar lagi. Nah, makanya itulah rasio di balik desain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekarang kan masalahnya orang menuntut kebebasan. Bahkan menurut saya sudah sampai juga kepada kebablasan. Kan gitu. Jadi seenaknya orang memaki-maki orang, seenaknya orang menuduh orang, menfitnah dan segala macam. Ya kan? Nah, tentu saja sebenarnya proporsional aja kan. Jangan dilihat, kalau dulu kan nggak ada hukum. Barang siapa yang mengkritik presiden pada Orde Baru, keluarga presiden bisa saja ditangkap. Dianggap subversi. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Tapi karena nggak bisa itu lalu kebablasan. Seenaknya aja ngomong. Ya kan? Gitu. Aspek moralitinya nggak terjaga. Dari aspek hukum itu gimana? Memang ada perlindungan. Ini terhadap pejabat publik nih. Jadi dalam KUHP sekarang ada perlindungan. Dari dulu juga ada, Bang, perlindungannya, Bang. Ya, tentang pencemaran nama baik, ya itu kan ada. Sekarang di KUHP ada pasal khusus tentang penghinaan terhadap presiden, wakil presiden dan lembaga negara. Disediakan instrumen itu, walaupun sekarang lagi ngantri untuk diuji di Mahkamah Konstitusi Pasal berapa? 16 atau 19? Itu di pasal, saya lupa, Bang, kayaknya 160-an kalau saya. Itu yang di Indonesia kan pasal 5, 16, 19 berapa lagi? Enggak, kalau KUHP pasal-pasal awalnya itu konsep umum, pasal belakangnya baru tentang kejahatan. Tapi itu memang sekarang delik aduan murni, Bang. Jadi harus presidennya sendiri
harus wakil presidennya sendiri, pejabatnya sendiri yang datang melapor. yang datang untuk melapor. Gitu. Jadi ada dibatasi, dibatasi. Nggak bisa simpatisannya melapor kan nggak bisa. Dicoba Bang kemarin yang kalau Abang lihat yang perkara Pak SBY kader Demokrat melaporkan tuh. Itu dia memakai undang-undang lama tuh Bang, berita bohong. Bisa lah kalau dipakai pasalnya berita yang bohong. waktu somasi. Iya, kan dilaporkannya melalui pasal undang-undang yang lama Bang, tentang berita bohong itu. Dan yang melaporkan itu pengacara. Iya, pengacara Demokrat. Demokrat. Itu nggak bisa memang. Makanya nggak direspon oleh kawan-kawan itu. Iya, nyoba karena pasal KUHP yang sekarang, ini saya kemarin ada dialog di sebuah TV ya, saya tanya, saya mungkin mengerti ya, kenapa, karena pasal KUHP yang sekarang itu harus Pak SBY langsung, Pak SBY terlalu tinggi lah untuk turun melapor untuk itu, makanya dicoba pakai pasal yang lain. Justru saya tanya, pasal ini kan secara konsep sudah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena harus ada berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan Bang. Kerusuhan itu harus fisik. Ya. Nah saya mau tanya ini di mana kerusuhannya gitu. Itu kira-kira ilustrasi dengan kasus yang aktual Bang. Ya, baiklah Mas, kita udah setengah jam lebih ya. Dan musim dingin ini jangan panjang-panjang juga. Terima kasih Bang. Orang lebih banyak berselimur ini. Mungkin ada statement ya, harapan apa terhadap KUHP kita ini? Jadi gini, memang tadi saya katakan KUHP ini tidak signifikan, tapi memang ada kemajuan ya di kira-kira tadi saya bilang 40 tahun 1 kilometer. Pertama mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan kemajuannya signifikan karena ini kan berjalan ya, lagi berjalan. Yang kedua, paling tidak, kenapa saya bilang ada kemajuan, paling tidak disebut itu hak-haknya. Walaupun enforcement-nya belum jelas, tapi penyebutan hak, misalnya praduga tidak bersalah, ya mudah-mudahan punya efek. Dan saya lihat udah ada efeknya, misalnya ketika KPK tidak memajang tersangka di kasus korupsi pajak itu. Jadi mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, ya agar penegak hukum lebih aware lah terhadap hak-hak individu dan limiting abuse of power. Ya, menjaga privasi seseorang ya. Belum tentu orang bersalah kan gitu. Betul Bang. Oke, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Sampai jumpa lagi kita. Mudah-mudahan banyak bermanfaat ya. Ya, jaga kesehatan itu penting. Iya Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.